Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 46. Abaikan kelompok L. Kalian yang mendengar suaraku, ikutilah komando dari Glenn. Zen memperingati. 3, 2, 1, mulai. Tepat saat itu juga, semua keamanan markas mereka berhenti bekerja. Terdengar teriakan seseorang, sehingga semua orang yang memakai benda itu dapat mendengarnya. Ada apa? Itu suara Mary. Tanya Jerry panik. Hei, fokuslah dengan musuh di depanmu. Protes RC berteriak. Tenangkan dirimu, Jerry. Aku akan memeriksanya lewat drone mikroku. Balas Glenn dengan tenang. Maaf, aku hanya kaget. Kak Ares tiba-tiba terbang di hadapanku. Kata Mary meminta maaf. Jangan membuatku jantungan, Mary. Teriak Jerry kesal sambil melawan musuh-musuhnya. Mary tersenyum tanpa sadar. Senangnya bisa bertarung di antara laki-laki tampan. Kak Zelia dan Kak Ares tak kalah tampan dengan Opah. Aku mendengarmu, kata Jerry geram. Bisakah kalian akhiri drama kalian? Aku muak harus mendengarnya sambil bertarung. Itu suara Dev. Kau hanya iri, makanya cepat tembak Cindy besok, kata El tiba-tiba. Sialan, lihat saja nanti. Aku akan benar-benar membuatnya jadi pacarku, keluh Dev. Ngomong-ngomong, ada seorang penyihir yang akan menyerangmu di belakang, Dev, kata Glenn dengan santai. Sial, kenapa kau baru kasih tahu? Keluh Dev mulai menghindari sihir-sihir yang ditembakkan seperti bola api berwarna hijau dari arah belakangnya. Zen, kau di mana? Jerit Glenn tiba-tiba saat tak melihat sosok Zen dan Orion di layar. Jangan khawatirkan dia sudah pergi duluan bersama Kak Orion, jawab Dev sambil terus melawan seorang penyihir dan juga beberapa orang pembunuh bayaran di depannya. Apa pangeran baik-baik saja? Zelia bertanya dengan khawatir. Kurasa tidak, wajahnya sangat pucat tadi. Begitu juga denganku. Kalau aku mati, setidaknya kuburlah aku dengan layak ya, kata Dev lagi. Nggak lucu, Dev, teriak Mary memekikkan telinga setiap orang. Kalian ini berisik sekali, keluh RC pelan. Apakah kalian benar-benar anak SMA? Pemikiran kalian seperti bocah SD, kata Indri belak-belakan. Dev yang mendengar keluhan RC dan Indri hanya terkekeh geli. Rindo, kau masih hidup? Tanya Fizi pelan. Tentu saja sayang, jawab Rindo halus. Jangan bermesraan di sini. Aku merasa terhina, keluh Ares tiba-tiba. Memangnya kau tak punya seseorang yang kau sukai? Suara berat Gildes terdengar. Tentu saja Luna, tapi Orion sialan itu berebutnya. Aku tidak berebutnya, Luna memang milikku. Jangan macam-macam dengan istriku, atau aku akan benar-benar membunuhmu, Ares. Tiba-tiba Orion berteriak keras. Pangeran, kau baik-baik saja? RC kaget. Tentu, aku bersama Zen. Kemana anak itu? Dia sama sekali tidak bersuara, tanya El penasaran. Ia sedang membabi buta mendobrak setiap ruangan untuk mencari Sasi dan Luna, dan aku tepat berada di belakangnya saat ini, jawab Orion dengan santai. Aku tak sempat meladeni obrolan tak penting kalian. Orion, pakailah pakaian ini, pastikan wajahmu ditutupi masker seperti anggota Pentom lainnya, kata Zen. Dari mana kau mendapatkannya? Orion menerimanya dengan kaget. Dari situ, tunjuknya ke salah satu ruangan yang baru saja ia dobrak. Ngomong-ngomong soal pakaian, kenapa pakaian mereka sangat berlebihan sih? Serba hitam, memakai masker dan juga tudung kepala, seperti pemuja setan saja.
Kalau kau tak lupa, mereka memang pemuja setan, Kak. Zen menatapnya tanpa ekspresi. Mereka lebih pantas jadi setannya tahu. Protes Mary tiba-tiba. Kalau mereka setan, kita ini apa? Glenn kembali menantang Mary. Dave tertawa keras. Iblis. Kau saja, Dave. Aku sih enggak. Balas Mary lagi. Kami menemukannya. Alex berseru ketika ia, Elle, Elsie, dan Gildes menemukan sebuah ruangan yang sangat luas. Dan di dalamnya ada sederet jeruji besi yang masing-masing memiliki pintu di setiap biliknya. Astaga, mereka jahat sekali. Hati Elsie mencolos tak tega ketika melihat puluhan gadis berteriak-teriak meminta tolong pada mereka yang baru saja mendobrak ruangan itu. Sasi, di mana kamu? Sasi? Elle berteriak keras dan menelusuri bilik itu satu persatu, tapi ia sama sekali tidak menemukannya. Begitu juga dengan Elsie yang berteriak-teriak memanggil Luna, tapi tidak menemukan sosoknya. Mereka tak ada di sini. Pikiranmu benar, Zen. Mereka spesial. Katanya kecewa. Kalian fokuslah untuk membebaskan mereka, lalu bawa mereka ke arah belakang gedung. Orang-orang di MO sudah menunggu untuk menolong kita dengan membawa mereka. Glenn memberi info. Di MO, siapa yang menyuruh mereka? Alex kaget bukan main. Kian tadi menghubungiku, kata Glenn dengan tenang. Mau apa lagi si brengsek itu setelah mengkhianati kita? Teriak Alex kesal. Hei, tenanglah kak. Ia tidak bermaksud untuk mengkhianati kita. Lily mengancam untuk membunuh adiknya kalau ia tak memberitahunya. Kau tak merasakan jika berada di posisinya. Karena itu, aku memintanya untuk membantu kita kembali. Jelas Glenn kembali. Begitulah. Untunglah ia tak benar-benar mengkhianati kita. Tanpa sadar, Alex tersenyum. Aku menemukan Sasi dan Kak Luna. Teriak Glenn tiba-tiba. Di mana? Tak jauh dari posisi kalian. Mereka berada di ruang pemujaan bersama Lily dan beberapa pembunuh bayaran bersama mereka. Sepertinya Lily boleh melakukan ritual itu lebih awal, kata Glenn panik. Sialan, dasar nenek tua bangka. Zen berlari sekuat tenaga bersama Orion, sesuai dengan arahan Glenn. Stop, kata Zen tiba-tiba saat mereka sudah berada di depan pintu ruangan itu. Kenapa lagi? Orion semakin panik. Kau berpura-puralah melawanku dan menghentikanku Kak saat sampai di dalam. Setelah itu, satulah nenek lampir itu, baru kau boleh melawannya setelah kutukan itu hilang. Kata Zen menatap penampian Orion yang sudah memakai jubah seperti anggota Phantom. Orion mengangguk cepat, lalu mengajar Zen ke dalam sambil menyerangnya dengan sihir bertubi-tubi. Zen, gumam Sasi yang terikat di sebuah kursi yang berada di altar ritual. Sedangkan Luna hanya diam menatap kaget orang yang diserang oleh Zen. Ia tahu kalau itu adalah Orion. Apa-apaan ini? Dasar bocah gila! Teriak Lily marah. Zen lalu sengaja menyerang Orion dan melemparnya ke arah Lily. Dan ia berhasil. Orion berhasil menyentuh lengan Lily dengan sepersekian detik yang ia miliki. Hei, kalian dengar? Jika kalian sudah selesai, pergi dan bantulah Kak Orion dan Zen. Mereka butuh bantuan kalian untuk melawan nenek lampir itu. Aku sudah mengirimkan kalian lokasi mereka. Pakailah kacamata yang kuberikan kemarin. Glenn melihat setiap posisi mereka dengan CCTV. Ups, maaf. Sepertinya lawanku masih banyak. Dave menjawab. Glenn bisa melihat Dave yang menyerang lawannya dengan membabi buta menggunakan semua senjatanya. Oke, aku hampir selesai di sini. Elle menyeringai. Tak perlu, kami bisa mendeteksinya dengan sihir. Jawab Rindo sopan. Oh iya, benar juga. Glenn baru ingat kalau di antara mereka ada juga penyihir. Hei, cepatlah. Kami sangat kerepotan di sini. Nenek sihir itu sangat kuat, katanya saat melihat pertarungan sengit Orion dan Lilith. Zen berhasil melumpuhkan beberapa orang anggota Phantom yang akan menyerangnya, lalu dengan cepat berlari ke arah Sasi untuk melepaskan ikatan yang menjerat tubuhnya. Kamu baik-baik saja? Zen menatap Sasi khawatir. Di belakangmu, Kak. Peringat Sasi setelah menganggukkan kepala sebagai jawaban. Hei, bisa lepaskan aku juga? Luna tersenyum menatap Zen. Tentu. Zen balas tersenyum, lalu menembakkan pistol ke rantai besi yang mengikat tangan dan kakinya. Orion lengah dan menoleh kaget saat mendengar suara tembakan.
sehingga Lily berhasil menyerangnya. Si bodoh itu. Aku yakin kalau ia akan datang dan melakukan apapun untuk menyelamatkanku. Luna berdiri tersenyum menatap Orion yang terjatuh akibat serangan Lily. Zen! Teriak Orion ketika melihatnya tertembak. Kak Zen! Sasi langsung menangis dan memeluknya ketika ia tertembak. Kamu tidak apa-apa? Tanya Luna ragu saat Zen malah tersenyum saat Sasi memeluknya. Zen mengangguk ke arah Luna. Hei, tenanglah Sasi. Kamu lupa kalau baju seragam kita itu ada bahan anti pelurunya. Zen terkekeh geli. Aku lupa. Tapi tetap saja, kalau kepalamu yang terkena, kau bisa mati, Kak. Katanya sambil menghapus air matanya. Aku datang. El tiba-tiba muncul dari atas plafon. Sepertinya ia menjebolnya. Zen langsung kembali melawan Lily bersama El ketika Ares datang dan langsung memasang perisai di sekitar tubuh Sasi. Kau di sini saja bersamaku, adik kecil. Ares tersenyum ke arah Sasi yang menatapnya datar. Luna kembali menatap Orion dan langsung mengeluarkan sihirnya dan membuat perisai tebal yang melindungi Orion, lalu menghampirinya. Dasar bodoh, kenapa kamu gak hati-hati sih? Luna mengomel dan langsung mengobati lukanya menggunakan sihirnya. Jangan. Orion langsung memegang tangan Luna untuk menghentikannya, takut kalau Luna juga ikut terluka karena menyembuhkannya. Tidak, kau harus mengalahkannya, karena itu kau harus sembuh. Luna mencium sekilas kening Orion dan kembali menyembuhkan lukanya. Aku tidak apa-apa, percayalah. Kata Luna tersenyum mencoba menyakitkan Orion. Lily menggunakan sihirnya untuk menghempaskan Zen dan El ke sudut ruangan. Sialan, sakit sekali. El memegangi kepalanya yang menghantam tembok. Dasar nenek sinting, kalau nanti aku jadi bodoh bagaimana? Katanya terus memaki-maki Lily. Iya, sepertinya mereka kalah dan sepertinya aku harus membantu mereka. Ares melirik ke arah Sasi. Iya, kakak harus membantu mereka. Aku tidak apa-apa selama perisai ini melindungiku. Kata Sasi tidak lepas menatap Zen yang terus berusaha menyerang Lily. Tapi sia-sia. Ayo bantu mereka. Aku akan membantu melindungi kalian dari belakang. Luna kemudian berdiri setelah menyembuhkan Orion. Orion mengangguk dan langsung kembali menyerang Lily dengan sihir esnya bersama Ares dengan sihir apinya. Juga Zen dan El yang menyerang dengan kelincahan serta senjatanya. Maafkan kami terlambat, Pangeran. Zelia, Gildes, Elsie, dan Elsie berdiri di ambang pintu masuk. Elsie tersenyum lebar dan berlari memeluk Luna yang berdiri di belakang pertarungan. Hei, tenanglah Elsie, aku sudah membantu mereka. Katanya fokus melindungi Orion, Ares, Zen, dan El menggunakan perisai sihirnya. Terdengar teriakan seseorang memanggil Sasi, yang bisa dipastikan kalau itu adalah Mary dengan suara cemprengnya. Ia baru saja datang bersama Jerry dan Fizzy. Kamu gak apa-apa kan? Katanya memegang kedua bahu Sasi dengan panik. Pakai ini. Jerry memberikan sebuah alat komunikasi mereka pada Sasi, dan ia langsung memakainya. Halo Sasi. Sapa Glenn ketika ia memakai alat tersebut. Kak Glenn. Sasi tersenyum. Syukurlah, kamu baik-baik saja, kata Indri lega. Kak Dev sedang berlari ke sini, tapi lebih dari 10 orang mengejar di belakangnya, kata Sasi menoleh ke arah pintu. Jadi kamu tahu ya, maaf semuanya, aku sepertinya masuk ke kandang macan tadi. Aku tak sanggup melawan mereka. Mereka semua penyihir tingkat tinggi. Suatu keajaiban, aku bisa selamat saat ini. Dev tertawa tidak jelas. Kau memang pembawa sial, Dev. Mary kesal. Terima kasih. Aku berlari sekuat tenagaku. Kau tahu, tolong aku cepat. Tanggapannya cuek. Katanya tiba-tiba masuk ke ruangan tempat Zen dan yang lainnya berada bersama para penyihir yang mengejarnya. Mereka banyak sekali. Keluh Rido yang baru saja datang paling akhir. Kalian pikir aku akan kalah? Lily tertawa dan memasang perisai sihir hitamnya di sekitar tubuhnya. Dengar bocah-bocah sialan, Orion memang sudah terlepas dari kutukan itu, tapi tidak dengan Luna dan Sasi. Katanya menyeringai lebar. Luna dan Sasi tiba-tiba terjatuh,
Wajah mereka berubah menjadi putih pucat, dan penglihatan mereka mulai kabur. Orion berteriak kalap dan langsung menghampirinya. Begitu pula dengan Zen yang langsung berlari ke arah Sasi. Apa yang kau lakukan? Tanya Zen geram. Matanya berkilat-kilat ingin menghabisi wanita itu. Kalian pikir kutukan itu akan membuat mereka mati dalam 20 hari? Aku bisa saja menghisap semua energi mereka sekarang juga, yang akan langsung membuat mereka mati. Aku sengaja tak menghisap seluruh energi mereka. Aku ingin membuat mereka mati perlahan-lahan di hadapan kalian. Keparat, aku akan membatalkan kutukan itu walau harus memotong bagian tubuhmu. Orion berteriak kalap. Rion. Luna menatapnya setengah sadar. Orion mengusap pelan pipi Luna lalu menggendongnya ke pinggir ruangan. Jagalah dia untukku, kata Orion tegas pada Elsie yang langsung dijawab dengan anggukan kepala. Berani-beraninya kau menyakiti Sasi, gumam Zen sambil menatap Sasi yang tak sadarkan diri di hadapannya. Zen, mau apa kau? El semakin panik ketika melihat seringaian dan ekspresinya ketika ia kembali berdiri. Jangan coba-coba menghentikanku, El, kalau kau tak ingin terluka, katanya kembali menyeringai. Zen berjalan dan berdiri tepat di samping Orion. Kak, kalau wanita itu mati dan aku membawa bagian badannya lalu menyentuhkan ke Sasi, apakah kutukan itu juga akan menghilang? Mau apa kau, Zen? Jangan macam-macam, peringat Glenn dari alat komunikasinya. Maafkan aku, Glenn. Aku tidak bisa menghentikannya, kata El pelan. Sementara itu, Orion balas menatapnya datar. Aku tidak tahu. Aku akan menanyakannya pada Zelia, katanya menoleh ke arah Zelia. Katakan padaku, apa itu akan berhasil, Zelia? Aku yakin kau mendengar percakapan kami. Orion menatap Zelia tajam. Zelia terdiam karena kaget. Tapi akhirnya ia mengaku pasrah untuk menjawab pertanyaan pangerannya itu. Aku akan memotong kepalanya dan membawanya ke hadapan Musashi. Zen menyeringai lebar, menatap musuh di depannya. Kau sudah gila, teriak Mary ketika mendengarnya. Memang kalian bisa, bahkan melukaiku sedikit pun, kalian tidak sanggup. Lily menanggapi percakapan mereka dengan entengnya. Pikiran sintingnya kumat lagi, keluh Jerry memijik keningnya. Wow, Orion mengamuk. Ares mengecek Orion. Berhati-hatilah, Zen, atau kepalamu yang akan hilang. Dave terkekeh dengan geli. Bercandamu mengerikan sekali. Ersi bergidik menatap Zen yang berdiri tak jauh darinya. Beraninya kalian mengabaikanku. Lily berteriak marah dan langsung menggunakan sihirnya menghempaskan semua orang di hadapannya. Semua berlari dan menghindarinya, tapi tidak dengan El. Ia terlambat menghindar dan lagi-lagi tubuhnya menghantam tembok. Sial. Kalau begini caranya, aku akan benar-benar menjadi bodoh. Ia memegangi kepalanya yang menghantam tembok dan merasakan sesuatu mengalir di kepalanya. Darah! Teriaknya kaget ketika melihat tangannya terkena darah. Kau baik-baik saja? Rindo menghampirinya tidak yakin. Tidak, bodoh. Kepalaku berdarah. Aku yakin aku akan menjadi bodoh. Tolong sembuhkan aku. Aku tidak ingin menjadi bodoh, katanya berlari dan langsung menghampiri Fizi. Karena ia tahu kalau Fizi bisa menggunakan sihir medis. Abaikan saja si gila itu, Kak. Dia memang selalu berlebihan kalau menyangkut kepalanya. Dia itu maniak gila dan sangat terobsesi dengan kepalanya, kata Mary pada Fizi yang hanya terkekeh pelan. Cukup sekian part kali ini. Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Karena Kece siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.